Pemain timnas Indonesia U23, Nathan Chow Aeon, dipastikan absen pada perempat final Piala Asia U23 2024 karena sudah kembali ke klub asalnya, SC Heerenveen. Nathan jadi salah satu pemegang peran penting dalam skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Ia selalu main di 3 pertandingan babak penyisian grup A melawan Qatar, Australia, dan Yordania. Nathan sudah kembali ke Heerenveen setelah pertandingan kemarin, kata asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto. Sedangkan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa perjanjian pihaknya dengan Heerenveen adalah menggunakan jasa Nathan selama babak penyisihan atau 3 pertandingan. Awalnya, Heerenveen bahkan tidak memberikan izin Nathan bermain di Piala Asia U23. Alasan Heerenveen sempat menolak melepas Nathan karena Piala Asia U23 2024 tak masuk agenda FIFA, sehingga klub tak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pemainnya ke negara masing-masing. Awalnya mereka tidak mau lepas karena bukan agenda FIFA, tapi akhirnya kami minta Nathan dilepas sampai babak 8 besar atau lolos grup. Sekarang sudah lolos grup dan memang itu yang kami lobby ke klubnya Nathan. Itu usaha yang dibuat, ujar Arya dalam keterangannya. Absennya Nathan membuat STI harus mencari cara untuk menambal lini tengah. Meski berposisi asli sebagai bek sayap, STY memasang pemain 22 tahun itu sebagai gelandang bertahan. Saat melawan Australia, Nathan bekerja keras di lini tengah bersama Marcelino Ferdinand. Tak adanya Ivar Jenner yang terkena sanksi 2 kartu kuning membuat Nathan harus menjelajah nyaris seluruh lapangan untuk mengatur tempo pertandingan. Tugasnya sedikit lebih ringan saat Ivar Jenner sudah kembali tampil saat melawan Yordania. Kualitas stamina yang tinggi memudahkan performa Nathan dalam bermain 90 menit dalam 2 pertandingan terakhir. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya. Dari kabar yang beredar di media sosial, 2 nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Calvin Verdonk dan Ole Roemeny. Calvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ole Roemeny pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya kedua pemain itu memang sudah memberikan informasi bahwa sedang berkomunikasi dengan PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia WNI. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sesuai dengan kata Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mudah-mudahan akan ada 2 pemain yang bisa kami proses dalam waktu dekat, kata Arya. Arya menambahkan, untuk melakukan proses naturalisasi itu tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kedua pemain tersebut harus segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi. Setibanya di Indonesia, mereka harus pergi ke Kedutaan Besar Belanda di Indonesia untuk menyatakan ingin pindah ke warganegaraan. Setelah itu, kedua pemain tersebut harus menjalani tes kesehatan dan lain sebagainya. Melihat dari kompetisi di Belanda, kedua pemain itu bisa segera ke Indonesia pada Mei mendatang. Sebab, kompetisi di Belanda sudah selesai pada periode tersebut sebelum memasuki agenda FIFA Matchday edisi Juni mendatang. Proses administrasi itu bisa langsung segera dilakukan oleh PSSI agar kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan ke-5 dan ke-6 pada laga putaran kedua. Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Setelah itu, kami harus mencari waktu liburnya mereka, kata Arya. Kami sedang mencari bulan-bulan tertentu agar mereka bisa datang ke Indonesia. Ini sedang diusahakan oleh Pak Erick Thohir agar prosesnya berjalan lancar, kata Arya. Kehadiran 2 pemain itu tentu saja bisa menambah kuat timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia sedang membidik bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain timnas Indonesia U23, Nathan Chow Aeon, dipastikan absen pada perempat final Piala Asia U23 2024 karena sudah kembali ke klub asalnya, SC Heerenveen.
Nathan jadi salah satu pemegang peran penting dalam skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Ia selalu main di 3 pertandingan babak penyisian grup A melawan Qatar, Australia, dan Yordania. Nathan sudah kembali ke Heerenveen setelah pertandingan kemarin, kata asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto. Sedangkan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa perjanjian pihaknya dengan Heerenveen adalah menggunakan jasa Nathan selama babak penyisihan atau 3 pertandingan. Awalnya, Heerenveen bahkan tidak memberikan izin Nathan bermain di Piala Asia U23. Alasan Heerenveen sempat menolak melepas Nathan karena Piala Asia U23 2024 tak masuk agenda FIFA, sehingga klub tak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pemainnya ke negara masing-masing. Awalnya mereka tidak mau lepas karena bukan agenda FIFA, tapi akhirnya kami minta Nathan dilepas sampai babak 8 besar atau lolos grup. Sekarang sudah lolos grup dan memang itu yang kami lobby ke klubnya Nathan. Itu usaha yang dibuat, ujar Arya dalam keterangannya. Absennya Nathan membuat STI harus mencari cara untuk menambal lini tengah. Meski berposisi asli sebagai bek sayap, STY memasang pemain 22 tahun itu sebagai gelandang bertahan. Saat melawan Australia, Nathan bekerja keras di lini tengah bersama Marcelino Ferdinand. Tak adanya Ivar Jenner yang terkena sanksi 2 kartu kuning membuat Nathan harus menjelajah nyaris seluruh lapangan untuk mengatur tempo pertandingan. Tugasnya sedikit lebih ringan saat Ivar Jenner sudah kembali tampil saat melawan Yordania. Kualitas stamina yang tinggi memudahkan performa Nathan dalam bermain 90 menit dalam 2 pertandingan terakhir. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya. Dari kabar yang beredar di media sosial, 2 nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Calvin Verdonk dan Ole Roemeny. Calvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ole Roemeny pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kehadiran Dix tentu akan memperkuat sisi belakang timnas Indonesia, terutama untuk posisi bek kanan. Bersama FC Copenhagen, ia sudah tampil di Champions League dan bertemu dengan tim-tim besar. Saat ini usianya baru 27 tahun, waktu ideal ketika seorang pemain sepak bola berada di masa emasnya. PSSI diyakini bakal tetap melanjutkan proses naturalisasi Maarten Paes kendati proses tersebut lebih rumit dari biasanya. Keyakinan ini diungkapkan pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan. Menurut Ropan, ada permasalahan yang mengadang dalam proses naturalisasi penjaga gawang berdarah Indonesia-Belanda tersebut. Permasalahannya, ia sudah pernah memperkuat tim Belanda ketika usianya sudah melewati batas usia junior. Paes pernah memperkuat tim Belanda U21 dalam sebuah ajang kualifikasi kontra Belarusia. Pada laga tersebut, pemain yang kini berusia 25 tahun tersebut bermain sebagai pemain cadangan. Yang menjadi masalah waktu itu, Paes sudah berusia 22 tahun. Pasalnya menurut aturan, pemain untuk bisa bersalin kewarganegaraan hanya memperkuat tim negara sebelumnya di level junior. Junior yang dimaksud adalah berada di bawah usia 21 tahun. Nah, disinilah nantinya yang PSSI akan jadikan bahan untuk melakukan pendekatan untuk berbicara dengan FIFA. Saya yakin dan percaya tim legal PSSI ini tentunya sudah mengkaji, mencermati pasal demi pasal di FIFA ini khusus untuk menyelamatkan Maarten Paes sehingga ia bisa menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim Garuda kita, kata Ropan di kanal YouTube Bung Ropan. Lebih lanjut, Ropan pun mengungkapkan keyakinannya bahwa upaya PSSI ini akan membuahkan hasil. Mantan jurnalis di sebuah media olahraga ini percaya pemain FC Dallas tersebut bakal bisa segera memegang paspor Indonesia. Saya rasa Maarten Paes bisa untuk menjadi warga negara kita dan diupayakan untuk bermain dengan tim nasional kita. Kenapa? Karena Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSI kan punya hubungan baik dengan FIFA, apalagi kantor FIFA ada di Jakarta. Hubungan ini yang akan dijaga dengan baik. Saya yakin ini hanya persoalan waktu saja, kata Ropan.